Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Pagi ini podcast kita luar biasa. Saya kedatangan tamu Pak Kapolres Tabes, Bapak Najib, kemudian Pak Sekda, Bapak Ratu Dewa, dan bahasanya juga sangat menarik terkini, yakni tentang tawuran remaja ini yang semakin marak. Kita coba tanya beliau berdua dan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Assalamualaikum Pak Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Tampak bugar sekali ini. Alhamdulillah. Pak Ratu Dewa, apa kabar? Alhamdulillah. Semakin sehat? Alhamdulillah. Semakin sibuk Pak beraktivitas Siap. menjelang pilkada? Amin. Oke, kita mulai dulu dari Pak Kapolres Tabes Ya. tentang bagaimana Pak situasi tawuran remaja kita di Palembang ini yang tampaknya semakin marak Pak. Silakan Pak. Baik. Jadi isu dan kejadian fakta bahwa masalah tawuran ini sudah menjadikan suatu perhatian khusus terutama bagi kami dari pihak kepolisian, karena melihat daripada situasi dan kondisi saat ini, bila kita lihat di media juga kota-kota besar yang lain juga sering terjadi tawuran, dan sehingga menjadi permasalahan nasional tentunya. Benar. Dan lebih khusus lagi untuk di Kota Palembang, melihat kepada data yang ada, selama bulan Januari, Februari tahun 2023 ini sudah kurang lebih 15 kali tawuran. terjadi tawuran. Iya benar. Yang mengakibatkan orang diantaranya adalah korban luka berat maupun meninggal. Ada 6 orang kurang lebih yang meninggal dunia akibat daripada tawuran. Nah, fenomena ini tentunya ada beberapa penyebab. Di antaranya adalah situasi dan kondisi saat ini pasca daripada COVID-19 yang dimana sekarang ini adalah sudah betul-betul kehidupan normal. Sehingga orang bebas berkerumun. Kayak euforia gitu. Betul. Euforia tinggi karena yang selama ini harus terkungkung di rumah atau harus dibatasi keluarnya, nah sekarang sudah bebas, bebas-bebasnya. Akhirnya permasalahan-permasalahan banyak yang muncul, diantaranya adalah tawuran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan suatu kebiasaan yang dimana menurut kami adalah suatu kebiasaan ataupun mungkin sudah bisa diarahkan menjadi suatu budaya. Bahwa di Palembang, saya melihat, saya juga sering bertanya kepada tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat juga, nanyakan apa sih yang di sini masalah asmara subuh. Asmara subuh sebenarnya suatu kebiasaan ataupun budaya yang positif sebenarnya sebelumnya ya, karena asmara subuh ini lebih kepada suatu komunikasi silaturahmi yang baik setelah dengan subuh Pak itu baik dilaksanakan pada saat setelah tarawih maupun yang lebih khusus lagi adalah pada saat sahur dan sholat subuh. Mereka berkumpul, kemudian mereka saling silaturahmi sambil menunggu siang. Ini sebenarnya bagus. Dan juga apalagi ada satu asmara subuh ini membangunkan orang untuk sahur dan orang mengingatkan bahwa ini waktunya sudah masa subuh. Ini sebenarnya sudah positif. Tapi perkembangan saat ini justru mengarah satu hal yang negatif, yaitu mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif, yaitu melakukan pertemuan, berkumpul, kemudian melakukan tawuran. Itu yang menjadi permasalahan. Dan kemudian juga ditambah lagi ada satu kebiasaan di sini ada namanya tujah. Pisau. Orang tua dulu, kakek nenek sesepuh di Palembang itu sering membawa pisau. Nah, pisau ini sebenarnya manfaatnya kan bagus, karena digunakan untuk sesuai dengan kepentingannya. Ke pasar memotong daging ayam, daging sapi, kambing dan yang lain-lain. Ke sawah atau ke kebun untuk memotong rumput, memotong pohon dan yang lain-lain. Ini positif semua sebenarnya. Namun demikian, yang sekarang ini berkembang ada salah pemahaman oleh anak-anak yang saat ini. Mereka pada saat kita tangkap, mereka bertanya sama polisi, kenapa saya ini membawa senjata tajam ditangkap, diproses,
sedangkan bapak, nenek, kakek dulu bawa pisau nggak apa-apa itu. Nah, itu yang menjadi satu pemahaman yang salah sebenarnya. Nah, sehingga yang bersangkutan sampai membawa parang, tombak, kemudian ada yang lebih memprihatinkan lagi, ada besi dibuat gergaji, seperti gergaji. Dan bahkan yang sangat memprihatinkan sekali, Dan, ini pernah kejadian yang di Jembatan Gledek kurang lebih bulan Februari kemarin. Itu ada pedang panjangnya 1 meter, kemudian pegangannya 4 meter. Nah, berarti 5 meter. Jarak 5 meter mereka bertempur, ya tentunya pasti ada korban, sehingga korban akhirnya meninggal dunia. Nah, inilah beberapa penyebab sehingga saat ini banyak terjadi tawuran. Nah, kemudian memang ada penyebab yang lain lagi di luar daripada hal itu, melihat kepada sarana prasarana yang ada di Kota Palembang, terutama dari sisi alat penerangan, lampu. Nah, memang kami sudah komunikasi dengan Pak Sekda. Alhamdulillah sudah banyak yang ditindaklanjuti dan sudah ada penerangan. Namun demikian masih ada beberapa tempat yang mereka manfaatkan di situ untuk sebagai tempat pertempuran, tempat tawuran, karena gelap. Nah, sehingga banyak juga masyarakat di sini pada saat kami melakukan kegiatan curhat, baik yang cuma curhat maupun pada saat sholat subuh keliling, itu banyak mereka memberikan masukan. Keluarnya juga ternyata yang kelahi itu bukan warga di situ, tapi pendatang dari samping kanan kiri. Nah, kenapa datang ke situ? Memanfaatkan situasi tempat yang penerangan tadi, kurang penerangan tadi. Begitu. Baik, luar biasa ini penjelasan dari Pak Kapolres, Pak Kapolres Tabes Palembang. Dan sekarang kita beralih ke Pak Ratu Dewa. Pak Ratu Dewa, tadi disebutkan oleh Pak Ngajib bahwa salah satu sebab antara lain, ya meskipun ada sebab lain, saya kira ada faktor soal penerangan jalan. Nah, bagaimana upaya Pemkot, baik itu soal penerangan jalan maupun upaya-upaya lain agar tawuran ini tidak berkepanjangan, Pak Ratu Dewa? Silakan. Baik, terima kasih Pak Hadi Prayogo. Mohon izin Pak Kapolres, bicara tentang tawuran, termasuk ada juga di dalamnya itu masalah geng motor dan lain sebagainya, itu Mas Hadi tidak terlepas dari seperti sudah disinggung oleh Pak Kapolres Tabes. Jadi pendekatannya memang ada dua, dari sisi internal dan dari eksternal. Kita tahu bahwa dari internal memang faktor intelijensia, faktor dari jenis kelamin, dari usia, dan yang tidak kalah penting seperti disebutkan oleh Pak Kapolres Tabes adalah keluarga. Terus dari sisi eksternal juga kita melihat dari sisi pendidikan dan juga media sosial juga berperan, dan juga faktor lingkungan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kapolres Tabes bahwa ada ajakan dari teman-temannya untuk bergerak dimobilisasi sehingga terjadinya sebuah tawuran dan juga terjadi geng motor itu. Upaya kita sudah banyak Pak Hadi, termasuk ide gagasan dari Pak Kapolres Tabes waktu itu sempat menyentil saya, Pak Sekda, coba kita gerakkan dunia pendidikan untuk memberikan edukasi. Pak Kapolres dimotori Pak Kapolres Tabes, bahkan staf-staf beliau itu mengajar langsung, Pak. Beliau punya space waktu, ada MOU dengan Dinas Pendidikan. Sudah sampai MOU? Sudah sampai MOU, Pak Hadi. Terus beliau juga memerintahkan anak buah beliau untuk mengajar di beberapa sekolah untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak kita. Karena kita ingat betul ada tren seperti kata Pak Kapolres. Data statistik mengungkapkan bahwa di 2019 itu trennya begitu meningkat, Pak. Kasus seperti Pak Kapolres tadi, 4.000 lebih kasusnya. Terus nurun di tahun 2020. Nah, setelah itu seperti kata Pak Kapolres, meningkat lagi. Trennya meningkat lagi. Nah, itu yang beberapa faktor yang Pak Kapolres sebutkan. Terus belajar dari daerah yang lain. Tadi Pak Kapolres juga singgung. Kota Palu itu, Pak. Bahwa yang lebih dominan itu hampir 56% itu anak-anak lulusan SMP. SMP, Pak. Justru, itu hasil bukan survei. SMA, ya, SMP ya? SMA itu di bawahnya 30% itu di Kota Palu. Nah, tentunya di Palembang ini seperti kata Pak Kapolres, trennya juga meningkat.
Maka saya berikan apresiasi ketika Pak Kapolres bilang ke saya, Pak Sekda tolong digerakkan seluruh perangkat daerah yang ada di pemerintah kota. Maka kemarin ada selebaran yang sempat viral itu Pak Hadi. Begitu jam 22 anak-anak sudah tidak boleh keluar rumah lagi. Mirip jam malam. Saya merasakan itu cukup efektif, saya lihat cukup efektif. Banyak sekali admin sosial media yang wah ini luar biasa. Dan seluruh netizen itu komentarnya positif semua dengan Pak Kapolres. Ini semua ide beliau. Saya kira kami dari kota tentunya memberikan apresiasi lah Pak. Justru kita bersinergi dengan beliau. Termasuk tadi lampu, saya selalu Pak, saya tekankan betul dengan Perkimtan dalam hal ini OPD yang bergerak di bidang sarana tadi. Saya langsung tinjau, itu kenapa lampunya mati? Karena berimplikasi ke hal-hal yang tidak diinginkan Pak. Bahkan ada laporan dari Pak Lurah itu, terkadang kumpulan dari anak-anak muda ini yang masih mencari identitas diri disengaja dimatiin. Sehingga mereka berkumpul, berkelompok, membuat gerakan seperti yang kata Pak Kapolres tadi. Saya kira itu Pak Adi. Baik Pak Dewa, terima kasih. Kita lanjut lagi ke Pak Ngajib. Pak Ngajib, tadi disebutkan ada peran orang tua. Saya kira itu meskipun nggak semuanya, tapi ada oknum. Ini yang justru mendorong tawuran tersebut. Itu satu. Kemudian yang kedua Pak, tadi ada juga korban, ada sekitar 6 yang meninggal dunia. Nah pelakunya, meskipun dia di bawah umur, bagaimana tindakan hukumnya Pak Kapolres? Jadi kami dari Polrestabes Palembang ini kita melakukan kegiatan dalam rangka menangani masalah tawuran ini ada 2. Yang pertama tentunya kegiatan preventif dan yang satunya adalah represif. Untuk preventif sendiri, alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan satu kerjasama yang baik dengan pemerintah kota Palembang dan juga kemarin bersama-sama dengan Dandim. Kita di awal bulan puasa kita melaksanakan apel siaga 3 pilar yang diikuti oleh 249 personil. Itu gabungan dari Babinsa, Babin Kamtipmas dan Lurah Sekota Palembang. Ini tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, memberikan pesan kepada para 3 pilar ini supaya mereka yang turun langsung ke lapangan, mereka yang langsung berhadapan dengan masyarakat itu memberikan pesan-pesan Kamtipmas. Tentunya untuk mengajak kepada masyarakat, terutama orang tua, tentunya untuk memperhatikan tindak tanduk perilaku daripada anak-anak ini. Karena dari data yang ada, hampir seluruhnya yang aktif mereka melakukan tawuran adalah yang anak-anak. Baik anak-anak itu yang masih sekolah maupun yang sudah tidak sekolah. Sekolah lagi, drop out. Betul. Nah, sehingga sampai terakhir kemarin kami membuat satu himbauan seperti yang diceritakan Pak Sekda tadi. Kami membuat himbauan supaya di jam 22.00 orang tua itu melihat, mengawasi dan mengajak kepada anak-anaknya supaya pulang. Nah, karena melihat data yang ada juga dari jam 22 ke atas sampai pagi sampai dini hari, itulah waktu yang digunakan oleh anak-anak untuk melakukan tawuran maupun kegiatan yang negatif yang lain, balap liar, nah seperti itu. Nah, inilah langkah-langkah preventif yang dimana juga ada satu program lagi yang sejalan dengan Pak Wali Kota. Kami ada program sholat subuh keliling berjamaah. Sholat subuh keliling berjamaah. Nah, disitulah kami menampung masukan, saran, kritikan, bahkan kritikan dari masyarakat terkait dengan kegiatan atau perilaku daripada anak-anak yang melakukan tawuran ini, sehingga ini bisa diatasi secara bersama-sama dengan masyarakat. Ini langkah preventif kami. Kemudian untuk langkah represif, nah tentunya kami melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku daripada tawuran itu. Nah, dari data yang ada memang ada yang anak-anak kecil, ada anak-anak yang sudah dewasa atau yang di bawah umur itu. Ya kita semuanya lakukan proses hukum. Tetap di proses hukum. Proses hukum. Sehingga kemarin dari 6 orang yang kita tangkap selama bulan puasa ini, itu ada 2 diantaranya adalah di bawah umur. Nah, kita lakukan penahanan. Tetap Pak yang biar ada efek jerahnya Pak. Betul. Nah, karena dari sisi sebelumnya kita lakukan persuasif, mereka yang
melakukan tawuran yang khususnya anak-anak di bawah umur itu kita banyak Pak yang kita lakukan secara persuasif. Kita hanya memanggil orang tua, memanggil dari sekolah untuk supaya biar tahu bahwa ini loh putra-putrinya ada yang seperti ini. Tapi ternyata tidak membuat efek jerah. Nah, sehingga di bulan puasa ini dengan kami sudah memberikan sosialisasi juga, nah kita lakukan tindakan tegas. Kemudian sudah 2 yang kita masukkan, kita proses hukum, kita lakukan penahanan. Oh iya. Jadi ketegasan ini mudah-mudahan ada efeknya. Tapi mungkin izin Pak, mungkin perlu saya sampaikan juga, jangan sampai mungkin jadi nanti salah paham juga. Di dalam proses penegakan hukum terhadap anak-anak ini, ya kita lakukan penahanan, namun demikian prosesnya tetap kita memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oh iya. Jadi prosesnya yang berbeda. UPA Pak ya. Undang Perlindungan Anak. Baik Pak. Pak kembali ke Pak Dewa. Pak Dewa, ini kan fenomena tawuran ini karena kan terkait dengan generasi muda ini harus agak lebih fokus kita ya. Bagaimana pemerintah kota mengatasinya? Ini kan ada faktor pendidikan juga. Bagaimana terjemahan itu ke sekolah-sekolah Pak? Apakah pernah ada briefing atau seperti apa Pak Dewa? Ya, tentunya mengatasi persoalan ini Pak Hadi, tidak hanya sekedar dari pihak kepolisian dan juga kita kota, tapi butuh kolaborasi dan sinergi dari semua pihak lah, termasuk ada di dalamnya media massa dan masyarakat. Untuk itu beberapa waktu yang lalu begitu Pak Kapolres ada MOU dengan kita, dengan kota, langsung saya minta Dinas Pendidikan diadakan rapat dengan seluruh komite di sekolah, mulai dari SD, SMP, kerja ini harus disupport. Jangan sampai pemerintah kota tinggal diam menyikapi ini. Maka dari itu waktu itu saya minta setiap apel pagi para kepala sekolahnya selalu berikan himbauan. Terus dicek betul anak-anaknya, termasuk yang kemarin ada pamflet itu saya minta kepala dinas pendidikan disebar ke anak-anak semua. Saya kira cukup bagus itu Pak, himbauan. Saya ukurannya tidak jauh-jauh Pak, di keluarga saya sendiri, di tetangga saya sendiri, sampai di tempat masjid saya diumumkan bahwa ini ada himbauan dari Pak Kapolres, termasuk di grup keluarga begitu kan. Ini tidak boleh lagi anak-anak pulang jam 22 ibadah. Nah, ini terus sampai sekarang Pak saya minta dengan Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah, masuk ke kelas masing-masing untuk diberikan edukasi terhadap temuan-temuan yang ada seperti cerita Pak Kapolres Tabes tadi. Oh ya, baik Pak Dewa. Kembali ke Pak Ngajib. Pak Ngajib, saya masih ingat dulu tahun 2020 kalau nggak salah. 2020 atau waktu parah-parahnya COVID, saya pernah duduk di kafe di Kambang Iwa itu. Nah, itu kan penerapan jam malam, jam 10 malam juga. Nah, saya lihat waktu itu jam 10 malam sudah ada patroli polisi, akhirnya kita tutup kan, kita pergi. Nah, apakah dimungkinkan seperti itu yang sekarang ini supaya nggak ada tawuran, ada patroli polisinya Pak? Jadi khususnya yang pemuda-muda bergerombol gitu langsung datangi suruh bubar atau seperti apa Pak? Pak. Jadi selama ini sudah kami lakukan hal itu sebenarnya. Sebelum kami memberikan himbauan supaya anak-anak ini pada saat sebelum jam 22.00 itu sudah kembali ke rumah. Itu sudah kita lakukan Pak. Kita patroli, kita optimalkan patrolinya, kemudian apabila anak-anak yang berkumpul atau berkerumun, itu langsung kita lakukan tindakan. Kita geledah mereka. Nah, kalau tidak ada permasalahan pasti kita langsung bubarkan. Ini sudah dilakukan sebenarnya. Nah, sehubungan dengan yang sekarang ini meningkat juga untuk terjadi tawuran, akhirnya kita juga tingkatkan lagi untuk kegiatan preventif tadi, masalah patroli. Nah, ini kita sudah lakukan hal itu. Jadi dan kita sudah menambah personil lagi Pak ini. Tambah personil Pak untuk khusus tawuran Pak ya. Iya Pak. Jadi kami terutama dari Polsek Pak ya, karena ini selama bulan puasa kan pelayanan di siang hari juga berkurang, sehingga sampai kita terapkan anggota Polsek kita bagi 2. Kalau biasanya malam itu hanya yang piket jaga, kalau sekarang tidak Pak, kita bagi 2, masuk siang dan masuk malam. Nah, ini untuk memperkuat, tadi Pak ya, kegiatan malam Pak. Karena kalau kegiatan siang, alhamdulillah landai saja. Tapi malam inilah yang
Apalagi puasa ini Pak ya, siang difokuskan ke malam Pak ya. Dan juga patroli itu kita sudah penebalan lagi Pak. Jadi kita gunakan patroli skala besar. Kita bergabung dengan TNI, kemudian kita bergabung juga dengan dari POM TNI, kemudian juga dari BRIMOB. Oh, jadi aparat gabungan Pak. Ya, dan juga kita sudah menambahkan sebenarnya Pak. Kita melakukan tindakan tegas dengan kita melakukan operasi secara stasioner. Nah, untuk biar mereka ini terutama yang kalau mulai dari sore kan mereka berkumpul-kumpul ini. Kalau bulan puasa ini setelah terawih mereka kumpul-kumpul menunggu malam, menunggu lengahnya aparat, baru dia keluar baik dia balap liar ataupun dia melakukan tawuran. Dan mereka lakukan itu bukan di komplek rumahnya, tapi di tempat lain, di luar. Betul, yang jadikan ajang untuk mereka melakukan tawuran. Dan juga ada hal yang sebenarnya kemarin sudah kita lakukan seperti sampaikan Pak Sekda, ada kerjasama dengan dari Diknas. Itu waktu itu sebelumnya ada kelompok yang dibuat oleh anak-anak sekolah. Itu ada 9 aliansi Pak. Geng Pak. Geng aliansi. Itu bermainnya dia di media sosial, di Instagram. Dia sampai dia membuat tantangan untuk bertemu, berkelahi, dia membuat di situ. Alhamdulillah kemarin sudah kita bubarkan. Sehingga dengan kerjasama dari Diknas, kemudian kami juga diberikan kesempatan oleh Diknas itu untuk menjadi pembina upacara pada saat Hari Kesadaran Nasional tanggal 17 atau minggu pertama awal bulan. Nah itu yang kita semua pejabat di Polrestabes kita jadi pembina upacara. Ini tujuannya adalah untuk memberikan pesan Kamtibmas kepada. Jadi upacara sekaligus briefing gitu Pak ya. Betul Pak. Ini supaya anak-anak sekolah ini lebih banyak untuk memahami apa yang tidak harus dilakukan. Nah, memang ada satu hal lagi juga yang menjadi memberatkan juga terkait dengan tawuran ini, masih banyak anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah, yang pengangguran. Ini banyak juga Pak. Mereka lah yang lebih banyak memprovokatori terhadap anak-anak yang masih sekolah gitu, sehingga mereka melakukan tawuran ataupun balap liar. Nah, kemarin alhamdulillah kita kerjasama juga dengan pemerintah kota. Dengan MDP. Tahun 2022 kemarin kita bisa memberikan keterampilan untuk peningkatan kemampuan di bidang komputer Pak. Ada 500 anak di Kota Palembang yang mereka nganggur, tidak punya keterampilan. Kita berikan keterampilan itu. Alhamdulillah Pak, kemarin terakhir kami sudah mendapatkan informasi, karena mereka setiap perkembangan mereka informasikan Pak. Itu ada 3 orang sudah masuk mendapatkan pekerjaan. Nah ini pastikan akan mengurangi mereka untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang negatif itu Pak. Karena antara lain penyebab tawuran itu ya nggak ada kegiatan pekerjaan tadi. Sehingga sehari-hari itu. Kembali Pak Des. Mas Adi, saya sering ngintip sebenarnya, kebijakan Pak Kapolres. Sering saya intip-intip. Begitu Pak Kapolres kan orangnya humble. Benar juga. Lihat dari posturnya memang humble. Komunikasi kan enak Mas Adi dengan beliau kan, tidak mengenal sekat lah, ditelepon, diangkat, terus WA, orang kan gitu, jadi enak. Jadi saya selalu ngintip kebijakan Pak Kapolres. Termasuk waktu itu saya ingat betul Pak Kapolres soal balap liar, saya langsung perintahkan perhubungan, coba ambil alih peran di mana untuk membackup Pak Kapolres. Terus kita adakan kegiatan-kegiatan, termasuk yang baru-baru ini Pak Mas Hadi. Pak Kapolres kan begitu gencar untuk bagaimana tawuran tidak menyebar kemana-mana, termasuk geng motor. Saya langsung perintahkan Dinas Perhubungan, coba ambil peran di sana, termasuk Pol PP. Pol PP saya minta begitu Pak Kapolres buat pamflet edaran, saya sudah panggil Pak Kasat Pol PP, kalian harus jadi bempernya dari pihak kepolisian, kalian juga harus ambil peran patroli di mana titik-titik tertentu. Jadi peran pemerintah itu terlihat betul sinergi kita. Jadi jangan sampai pemerintah kok diem dalam suasana ini. Nah itu selalu saya bersyukur, jujur saja Mas Hadi di depan beliau, saya tidak muji-muji. Memang enak komunikasi dan koordinasinya begitu cepat kami, saya kira begitu Mas Hadi. Luar
biasa ini dua pejabat yang saling menghormati. Pak Kapolres Tabes dan Pak Ratu Dewa. Ini saya kira kalau menurut saya upaya dari pemerintah kota maupun terutama dari Poltabes ini sudah sangat luar biasa. Sekarang tinggal peran orang tua dan juga anak-anak untuk tumbuh menyadarkan agar kegiatan tawuran ini sudahlah tinggalkan aja. Karena pasti banyak gak bermanfaatnya. Closing statement Pak Kapolres Tabes, apa kira-kira untuk menutup podcast kita pagi ini? Silakan. Terima kasih. Jadi terkait dengan tawuran yang ada di Kota Palembang, kami mengharapkan bahwa peran serta partisipasi daripada masyarakat, tentunya secara bersama-sama untuk ikut mengatasi terjadinya tawuran di Kota Palembang dengan cara tentunya memberikan pengawasan yang ketat terhadap putra-putrinya, kemudian tetangga ataupun kepada orang lain yang patut diduga mereka melakukan tawuran. Jadi perlu perhatian dari orang tua atau masyarakat Kota Palembang. Tentunya dengan memberi teguran Pak ya. Teguran, kemudian apabila mereka sudah berkerumun atau berkumpul, mereka supaya pergi, supaya pulang, supaya kembali ke rumah atau masing-masing. Dilaporkan polisi setempat Pak. Boleh, dan nanti apabila ada permasalahan di masyarakat, kami Pak Kapolda terutama sudah membuat inovasi adanya nomor bantuan polisi Pak. Oh ya. Bisa masyarakat menghubungi kami dengan 081 3 7 000 2 110. Insya Allah kami sudah perintahkan kepada jajaran dalam waktu kami targetkan 10 menit Pak. Di bawah 10 menit anggota 10 menit, luar biasa. Harus sudah ada di lokasi tempat di mana orang memberikan informasi itu. Baik, terima kasih. Pak Ratu Dewa, Pak Sekda, silakan Pak. Ya, singkat saja kalau saya, pertama, tugas ini adalah tugas kita bersama. Seperti kata Pak Kapolres, tugas kepolisian, tugas pemerintah kota, tugas masyarakat, dan juga tugas media massa. Yang kedua, mari kita patuhi himbauan dari pihak Polrestabes, khususnya warga Palembang, anak-anak muda sekalian. Semuanya harus kita patuhi dan tunduk. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, sangat luar biasa Tribuners, pagi ini podcast kita membahas tentang tawuran remaja. Jadi himbauannya adalah bahwa kita semua, tadi dijelaskan Pak Ratu Dewa, Pak Ngajib juga, semuanya terlibat, semua unsur terlibat. Mudah-mudahan permasalahan tawuran ini akan semakin lama, semakin kasusnya semakin menurun. Terima kasih kehadirannya Pak Ngajib, Pak Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.